Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Para simpatisan Yayasan Syahamah dimanapun berada, alhamdulillah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama pada kali ini kita masih memiliki semangat untuk belajar ilmu agama, di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmat yang sangat agung, yaitu suasana belajar ilmu agama yang kita rasakan pada saat ini. Ini adalah nikmat yang patut bagi kita semua untuk mensyukurinya. Kebahagiaan dan kesenangan bagi seseorang itu hakikatnya adalah ketika dalam ketaatan. Jadi kita sungguh beruntung, kita sungguh bergembira dikala kita ketika kita dipilih dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hati kita tergerak untuk belajar dan bergabung ke kajian pada hari ini. Karena memang ilmu adalah hadiah terindah dan teragung. Bahkan lebih baik ilmu itu daripada dunia dan isinya. Ketika Syekh Abdullah dulu pernah didatangi oleh seorang perempuan, Syekh Abdullah pengarang kitab yang kita kaji ini, ada seorang perempuan bilang kepada Syekh, Syekh, di rumah kami diadakan majelis ilmu. Apa kata Syekh? Hadza khairun minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Insyaallah alasannya sudah tahu semua kenapa ilmu itu lebih baik daripada dunia dan isinya, karena dunia itu ilaz zawal. Dunia itu akan sirna, dunia itu akan punah. Dunia itu akan ditinggalkan, tinggal mati. Adapun ilmu agama senantiasa kalau kita cari, kalau kita tuntut ilmu itu dengan niat ikhlas karena Allah, kita akan menjumpai balasannya. Kita akan mendapatkan balasan karena belajar ilmu agama. Kalau dunia kita yang capek menjaga, tapi kalau ilmu justru kita yang dijaga oleh ilmu. Itu kelebihan dan keistimewaan yang ada pada ilmu. Lebih-lebih yang kita pelajari adalah ilmu tauhid. Lebih-lebih yang kita bahas, lebih-lebih yang kita kaji adalah ilmu yang paling agung. Itu ilmu akidah, ilmu tauhid. Ilmu yang membahas di dalamnya mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengetahui sifat yang layak bagi Allah dan sifat yang tidak boleh dinisbatkan dan disandarkan kepada Allah. Sifat yang wajib bagi para nabi, sifat yang mustahil bagi para nabi, dan sifat yang jaiz bagi para nabi. Ilmu inilah yang disebut sebagai ilmu yang afdalul ulum,
ilmu yang paling utama, ilmu yang paling agung secara mutlak. Dari sekian banyak ilmu, kan ilmu itu banyak. Dari sekian banyak ilmu yang paling agung dan paling utama satu, yaitu ilmu tauhid. Karena keagungan isi dan yang terdapat dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, yaitu tentang apa? Tentang ma'rifatullah dan ma'rifat kepada utusannya, kepada rasulnya. Insya Allah pada kesempatan kali ini ya, kita memurojaah, kita mengulang atau mengupas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan kita bersyukur ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengulang, untuk memurojaah, untuk mengulang pelajaran yang kita pelajari demi maklumat-maklumat pengetahuan tentang agama itu semakin melekat dan semakin mendarah daging dalam diri kita. Kemarin kita masih membahas seputar makna syahadat yang pertama. Mari kita sebelum membahas lebih lanjut, kita tanamkan niat ikhlas, tanamkan niat yang baik, niat yang lurus. Kita lakukan ini semuanya tidak lain melainkan libtigha'i mardatillah, mencari ridho, mencari pahala, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita sudah bahas tentang masalah makna la ilaha illallah. Dan juga al-wahid dan juga al-ahad dan juga al-awwal dan al-qadim. Sekarang lanjutannya adalah al-hayyu. Al-hayyu itu artinya yang maha hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat sebaliknya hidup, yaitu mati. Kalau seandainya Allah itu mati, seandainya punah, mana bisa kita ada ini? Mana bisa alam ini ada? Jadi adanya kita, adanya semua ini menunjukkan akan adanya Allah, bahwa Allah itu maha hidup. Kalau hidupnya kita, hidupnya selain Allah, entah itu manusia atau binatang, itu hidupnya karena menggunakan perantara, memakai atau menggunakan perantara. Kalau hidupnya Allah, sama sekali tidak menggunakan perantara apapun. Kalau hidupnya Allah itu tidak bermula. Hidupnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Kalau hidupnya kita, hidupnya makhluk, pasti setelah tidak ada, setelah sebelumnya belum ada. Jadi hidupnya Allah dengan hidupnya kita jelas beda, perbedaannya sangat jauh. Kalau hidupnya kita bermula, berawalan. Sedangkan hidupnya Allah tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak didahului oleh yang namanya tidak ada. Hidupnya kita tidak utuh. Hidupnya kita berakhiran. Hidupnya kita berujung. Sepanjang apapun umurnya, orang itu pasti yang mengalami yang namanya kematian. Setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki ruh itu pasti suatu saat akan merasakan yang namanya kematian. Artinya hidupnya kita berakhiran, punah, berubah. Tapi kalau hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah demikian.
Hidupnya Allah tidak ada akhirannya, tidak ada penghabisannya. Dan juga sama juga apa, hidupnya Allah tidak berawalan dan tidak didahului oleh ketiadaan. Jadi Allah hidupnya tidak bermula, Allah hidupnya tidak berakhiran. Allah hidupnya tidak menggunakan roh. Ya. Kalau kita kan hidup menggunakan roh. Kita hidup ini, hidup di dunia sekarang. Itu karena ada roh. Kalau rohnya tidak ada, mati kan. Apa itu roh? Apa itu roh? Roh itu adalah makhluk ciptaan Allah. Dan tidak ada satupun yang tahu tentang hakikatnya kecuali hanya Allah. Tatkala orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang roh, apa? Turunlah ayat kepada Rasulullah. Qulir ruhu min amri rabbi. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, roh itu adalah sesuatu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perkara atau makhluk atau ciptaan Allah yang mana tahu hakikatnya secara pastinya itu hanya Allah. Tidak ada yang tahu. Dan roh itu termasuk makhluk Allah yang dikecualikan daripada kepunahan. Walaupun terjadi hari kiamat, ya. Walaupun jasadnya orang itu dibakar misalkan, dimutilasi atau dipotong-potong, maka rohnya itu tidak akan hancur, rohnya tidak akan punah. Jadi roh itu selama ada pada tubuh manusia berarti masih pasti akan hidup. Tapi kalau sudah dicabut oleh malaikat Azrail, rohnya dicabut, maka tidak akan hidup lagi, akan mati rohnya itu. Dan roh itu mengisi seluruh tubuh manusia. Roh itu mengisi seluruh tubuh manusia. Seukuran. Jadi semuanya terisi dengan roh. Dan roh itu bisa memanjang. Ya. Roh itu yamtaddu. Jadi roh itu bisa memanjang. Kalau orang lagi tidur, ya kan? Kalau orang lagi tidur, lalu kan dalam tidurnya apa? Sebagian mimpi. Melihat ke sana, ke sini, ke sana, kan? Nah itu apa? Berarti sedang rohnya itu memanjang, keluar tapi tanpa melepas diri daripada jasadnya. Jadi rohnya itu bisa keluar, bisa kemana-mana, tapi keluar itu bukan berarti melepas diri. Kalau melepas diri enggak, karena itu apa? Karena itu mati kalau keluar terus. Enggak, ini memanjang. Rohnya begitu, roh bisa memanjang tanpa lepas daripada jasadnya. Makanya orang itu kalau tidur bermimpi itu rohnya kemana-mana dia. Kemudian kalau sudah bangun kembali ke semula, ke tempatnya, ya, ke badannya, rohnya itu. Dan roh itu, rohnya orang yang mulia, rohnya orang yang mukmin, tetap menjadi mulia menurut Allah Subhanahu wa taala sekalipun jasadnya dibakar, jasadnya dihancurkan, jasadnya dimutilasi, dipotong-potong. Perhatikan bagaimana para nabi-nabi Allah yang dibunuh oleh orang-orang kafir. Kan banyak nabi-nabi yang dizalimin, ya, dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu dibunuh oleh orang-orang kafir. Sekalipun dibunuh dengan cara biadab misalnya, tetap rohnya tetap mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah menjadi orang yang mulia menurut Allah, mau dimakamkan, mau dikuburkan di mana saja, mau diapain jasadnya, tubuhnya, tetap rohnya itu menjadi roh yang mulia. Tidak bisa tidak berpengaruh gitu. Ada orang mati, orangnya bertakwa, dimakamkan di
pemakaman orang-orang kafir, maka tetap dia menjadi termasuk penduduk kuburan yang beruntung. Dan roh itu ketika mau dicabut oleh malaikat Azrail, itu sakitnya minta ampun, sangatnya luar biasa. Ketika dicabut rohnya seseorang oleh malaikat, itu sakit sekali. Lebih sakit kata Rasulullah daripada dipukul menggunakan 1000 kali menggunakan pedang. Jadi lebih menyakitkan. Jadi orang yang dicabut rohnya lebih sakit ketimbang dipukul sebanyak 1000 kali. Dan ketika roh itu dicabut oleh malaikat Azrail, kan tukang untuk mencabut nyawa roh itu kan malaikat Azrail, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut. Nah, ketika dicabut oleh malaikat Azrail, diambil rohnya, itu biasanya apa? Mayit itu melihat ke rohnya. Coba perhatikan kalau ada orang yang mau meninggal, artinya mendekati ajal kematian. Ketika meninggal, itu biasanya apa? Tabi'ahul basar, pandangannya melihat ke atas gitu. Karena disebutkan kalau rohnya orang mukmin itu dicabut dimulai dari kaki ke atas. Ya. Kalau orang mukmin itu rohnya dicabut dimulai dari kaki, terus ditarik ke atas sampai ke sini, an-nasya, sampai ke kepala. Nah, ketika roh dicabut, itu mayit pandangannya melihat ke rohnya, melihat roh yang keluar. Makanya hampir tidak ada mungkin ya kalau dibilang takut ada. Kalau orang yang mati biasanya apa? Ketika pas mati pertama kali, pandangannya melihat ke atas, matanya melihat ke atas. Kenapa? Karena jadi melihat rohnya yang sedang keluar, Makanya disunahkan untuk dipenjamkan matanya, Gak ada orang mau mati kemudian ngelirik ke bawah matanya. Ya. Gak ada orang mati itu namanya melotot ke bawah. Rata-rata ke atas. Kenapa ke atas? Karena melihat rohnya yang dicabut oleh malaikat. Jadi orang yang mukmin rohnya dicabut dimulai dari kaki ke ubun ke sini. Tapi kalau orang kafir sebaliknya, dari kepala ke kaki. Dicabut ke kaki rohnya itu. Kemudian ketika dicabut rohnya oleh malaikat Azrail, roh itu tidak berada pada tangan malaikat Azrail walaupun sekejap mata. Langsung diberikan kepada malaikat yang lain. Jadi ketika roh dicabut oleh malaikat Azrail, roh itu tidak dibiarkan ada pada tangan malaikat Azrail walaupun sekejap mata. Tapi justru apa? Justru langsung diserahkan roh itu kepada malaikatur rahmah. Ya, kalau orang mukmin ya. Kalau orang mukmin yang sempurna imannya, rohnya itu dicabut lalu diberikan lagi ke malaikatur rahmah. Malaikat yang ditugas untuk menyampaikan rahmat. Kabar gembira. Ketika dibawa roh itu oleh malaikat yang lain, bukan malaikat Azrail, malaikat itu apa? Melintasi langit pertama, kedua, terus. Sehingga setiap kali melintasi langit ada sambutan gembira dari para malaikat penduduk langit ya, yaitu para malaikat di atas langit. Mereka menyambutnya dengan gembira. Kemudian terus dibawa ke atas, rohnya itu dibawa ke atas. Di atas langit yang Illiyin. Ketika sampai di situ, di langit yang ke-7, di atas langit yang ke-7, yaitu di sebuah tempat namanya Illiyin, ditulis di situ. Ditulis apa? Sebagai orang yang beruntung. Ditulis sebagai orang yang beruntung. Nah, kemudian setelah ditulis sebagai orang yang beruntung, kenapa kemudian rohnya lagi diturunkan lagi? Rohnya diturunkan lagi ke mana? Ke bumi. Kenapa? Karena jasadnya kan ada di bumi jasadnya.
Ya, jasadnya ada di bumi. Jadi dibawa lagi. Rohnya dibawa ke bumi untuk menyaksikan rohnya yang akan dibawa untuk dimakamkan. Kemudian ketika mayit itu dipikul menuju pemakaman, dan ketika orang-orang mengantarkan mayit orang mukmin itu, kemudian apa? Kemudian rohnya itu didekatkan dengan mayit tersebut, didekatkan, lalu roh itu mengatakan begini, bersegeralah, meminta agar dipercepat, diminta agar cepat ke kuburan karena kenikmatan yang sudah menunggunya. Jadi apa namanya? Didekatkan jasad mayit, rohnya, lalu rohnya bilang apa? Bersegeralah. Makanya Rasulullah itu mengatakan, kalau di antara kalian ada yang meninggal, maka percepatlah jenazahnya untuk dimakamkan. Percepat. Jadi sunnahnya kalau ada orang mati itu sebenarnya percepatan disunahkan untuk bersegera, bukan ditunggu sampai berhari-hari mayit. Tapi justru apa? Justru ditunggu. Bukan ditunggu. Seharusnya disegerakan. Kalau kebiasaan di sini orang meninggal itu biasanya tidak langsung dimakamkan. Padahal sunnahnya yang bagus adalah untuk disegerakan. Karena memang mayit itu sudah tahu tempat tinggalnya seperti apa. Jadi keburu gitu. Makanya rohnya itu bilang kepada orang-orangnya, bersegeralah. Meminta agar dipikul cepat-cepat ya, ke makam. Kemudian ketika mayit ditaruh di dalam kuburan, di dalam liang lahat, kemudian diurukkan tanah, ditutup kembali. Lalu apa? Malaikat mengembalikan rohnya. Malaikat mayit tersebut. Kemudian ketika dikembalikan, ya seperti biasa, mayit itu akan merasakan atau mendengar sebagaimana ketika di dunia. Makanya Rasulullah mengatakan ketika mayit ditaruh di liang lahat mayit, kemudian teman-temannya pun mulai meninggalkan dia. Sesungguhnya mayit itu mendengar. Sesungguhnya mayit itu mendengar bunyi jejak mereka, bunyi sandal mereka. Kemudian ditanya oleh malaikat, orang mukmin tadi ditanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, ditanya semuanya. Kemudian bisa menjawab. Namanya orang mukmin yang sempurna, bisa menjawab. Nah, kemudian ketika sudah bisa menjawab, dikatakan kepada mayit, tidurlah Anda sebagaimana tidurnya pengantin. Tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Yang tidak ada satupun yang mampu untuk membangunkan kecuali orang yang ia cintai. Jadi beruntung ya, ketika sudah ditanya oleh malaikat, kemudian tahu semua cara menjawabnya, lalu diberikan kabar gembira oleh malaikatur rahmah, malaikat yang ditugas untuk membawa rahmat. Jadi apa namanya? Sungguh orang yang bertakwa ketika meninggalnya dalam keadaan takwa itu diperlihatkan kepada mayit tempat yang akan ditempatinya. Sebagaimana orang kafir ketika mau nazak, ketika mau meninggal, itu didatangi oleh malaikatul azab. Malaikatul azab, malaikat yang tukang menyiksa, itu datang kepada mayit yang kafir. Ketika sudah mau mati, mendekati ajal kematian, itu didatangi orang kafir oleh malaikat, lalu dipukul. Badannya dipukul oleh malaikat. Sehingga karena sangat sakitnya, dia nggak bisa untuk berteriak. Karena sakitnya roh yang mau dicabut. Jadi mayit yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, itu sebelum meninggal dipukul
oleh malaikat. Sehingga karena kerasnya pukulan, dia nggak bisa bersuara dari sangat sakitnya. Nggak kuat. Kemudian ketika dicabut rohnya, orang kafir langsung diserahkan rohnya kepada malaikatul azab. Malaikat yang ditugas untuk mengazab, untuk menyiksa. Kemudian rohnya orang kafir itu dibawa. Orang kafir itu rohnya dibawa ke mana? Dibawa ke langit yang dibawa ke bumi yang ketujuh. Jadi rohnya dibawa ke bumi yang ketujuh. Di sebuah tempat namanya Sijin. Di sebuah tempat namanya Sijin. Di sana ditulis rohnya orang kafir itu ditulis. Apa tulisannya bunyinya? Ditulis sebagai orang yang celaka. Ditulis sebagai orang yang celaka. Jadi di Sijin, di bawah bumi yang ketujuh, di Sijin itu rohnya orang kafir ditulis di situ. Ditulis apa? Sebagai orang yang celaka. Kemudian ketika sudah ditulis, dibawa lagi oleh malaikat. Rohnya dibawa lagi. Kemana? Ke bumi. Untuk menyaksikan jasad mayit itu untuk dimakamkan. Untuk dibawa dan didekatkan. Rohnya itu didekatkan dengan apa? Dengan jasad orang kafir tersebut. Kemudian ketika dekat dan mulai dipikul mayitnya, yaitu orang kafir, oleh orang-orang, ketika dipikul, rohnya itu bilang, rohnya orang kafir itu bilang, celakalah, celakalah, kemanakah kalian? Begitu. Cuma ya nggak mendengar kan? Cuma orang-orang yang di sampingnya tidak mendengar. Jadi mungkin kalau seandainya tahu orang yang karena tidak beriman, kemudian dia disiksa, mungkin apa? Mungkin dia takut, kecuali dia apa? Menjadikan agamanya berupa agama Islam. Karena tidak tahu balasan karena orang yang tidak beriman, makanya orang-orang tenang-tenang aja. Penyesalan bukan sekarang. Penyesalan bukan sekarang, penyesalan nanti. Jadi orang yang kafir rohnya itu dibawa oleh malaikat ke bawah langit, ke bawah bumi yang ketujuh. Di sana ada tempat namanya Sijin. Sijin. Nah, disitulah ditulis namanya sebagai orang yang celaka. Sebagai orang yang celaka. Jadi roh itu seperti itu ya. Roh itu prosesnya bagaimana ketika dicabut, ya, bagaimana ketika orangnya mati. Rohnya itu bukan berarti sirna punah hancur, enggak. Termasuk yang dikecualikan. Artinya tidak akan mengalami yang namanya. Jadi apa namanya? Mayit itu ketika dipikul, ketika mayit itu dipikul ke mana? Ke pemakaman, ke area pemakaman, itu sebenarnya rohnya itu mengatakan, cuma orang-orang yang mikul tidak dengar. Orang-orang yang di sampingnya tidak mendengar. Baik rohnya orang mukmin ataupun orang kafir. Jadi kembali bahwa rohnya hidupnya kita, hidupnya makhluk itu karena menggunakan perantara. Itu menggunakan roh dan semacamnya. Adapun hidupnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menggunakan perantara. Baik menggunakan roh tidak, Allah juga tidak menggunakan perantara yang lain berupa darah, tulang, sumsum, daging, enggak ada. Kalau hidupnya kita karena perantara itu semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala hidupnya laisat biruhin, bukan menggunakan ruh. Walahmin, dan juga bukan dengan daging. Rohnya hidupnya kita kan menggunakan daging.
Mana ada orang hidup tanpa menggunakan daging? Nggak ada kan? Jadi apa namanya? Semuanya selama itu masih status makhluk ya. Selama itu berstatus makhluk, itu pasti hidupnya karena menggunakan perantara. Hidupnya menggunakan perantara. Adapun yang hidupnya tidak menggunakan perantara apapun, itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hidupnya tanpa menggunakan asab. Apa itu asab? Tendon. Tendon itu yang mengikat antara tulang dengan tulang, persendian. Jadi ini jari-jari kan, jari-jari atau semuanya persendian. Antara tulang dengan tulang itu kan ada sesuatu yang mengikat. Itu namanya tendon. Tendon. Ya, bukan tendon, tendon. Asab. Itu kalau hidupnya kita seperti itu, tapi kalau hidupnya Allah tidak seperti itu. Tidak menggunakan tendon. Hidupnya Allah tanpa menggunakan mukh. Tanpa menggunakan mukh. Apa itu mukh? Sesuatu apa? Cairannya, cairan yang ada di bagian dalam tulang. Jadi mukh itu adalah cairan yang ada di bagian dalam tulang. Itu hanya ada pada manusia, hanya ada pada makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala hidupnya tidaklah demikian, tidak menggunakan sum-sum. Dengan kata lain, hidupnya Allah Subhanahu wa taala tanpa alat apapun. Tanpa alat apapun, alat apa saja nggak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup dengan zatnya. Secara zatnya. Allah hidup secara zat. Apa itu hidup? Allah hidup secara zati. Artinya Allah hidupnya tidak ada yang mewajibkan. Kalau kita hidup kan karena diatur, karena dikehendaki. Ada yang menghendaki. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bukan karena ada yang menghendaki Allah hidup, ada yang mengatur Allah hidup begini, enggak. Jadi hidupnya kita beda dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Bal hayatuhu, bahkan hidupnya Allah itu adalah sifatun qadimah. Sifatnya yang azali, yang tidak bermula dan juga abadi, tidak berakhiran, tidak berpenghabisan, tidak berujung, tidak berpenghabisan. Dalam pepatah syair mengatakan, kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Yauman ala alatin hadba'a mahmulu. Kata seorang penyair, setiap orang, laki-laki atau perempuan, sekalipun panjang umurnya, pasti akan datang suatu hari di mana orang itu akan dipikul menggunakan keranda. Sepanjang apapun umurnya, pasti tidak ada keraguan bahwa akan datang suatu hari di mana orang itu akan dipikul menggunakan keranda. Yauman ala alatin hadba'a mahmud. Dipikul dibawa ke pemakaman. Usia umat Muhammad sebagaimana disebutkan dalam hadis antara 60 sampai 70. Ya. Kalau Nabi Muhammad sendiri kan meninggal 63 tahun. Orang yang rata-rata ya antara 60 sampai 70. Sekarang kalau cari orang yang berusia 100 tahun, bukan tidak ada, jarang sekali kan. Orang yang berumur 90 sangat jarang untuk zaman sekarang. Karena memang umat Muhammad itu adalah umat yang mana dari segi usia pendek dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Umat Muhammad itu ya, usianya hanya sekitar 60 sampai 70. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Jadi hidupnya kita tidak kekal. Hidupnya kita tidak
tidak selamanya, tidak abadi. Yang hidupnya, yang hidup tanpa berpenghabisan, yang hidup tanpa akhiran itu hanya satu, yaitu hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti sirna, pasti punah. Kullu man 'alaiha fan. Jadi segala sesuatu yang ada di alam ini pasti fanin, pasti fana. Pasti hancur, pasti rusak. Wa yabqa wajhu rabbika, dan akan menjadi kekal utuh tetap siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu senantiasa ada, namanya pencipta. Tapi kalau selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mengalami yang namanya kerusakan, mengalami yang namanya berpenghabisan, mengalami penghabisan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya, seterusnya, tanpa ada batasnya. Jadi hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifatun qadimah, ya. Sifatun qadimah yang tidak diawali oleh ketiadaan. Qa'imatun bidzatihi. Kata-kata qa'imah itu bukan berarti Allah sifatnya menempati zatnya, bukan. Jadi kata-kata qa'imatun bidzatihi bukan berarti maknanya Allah menempati, bukan berarti sifat hidupnya menempati zat Allah, enggak. Jangan salah paham. Ai tsabitatun lahu, ini maksudnya. Jadi kata-kata sifatun qadimatun qa'imatun bidzatihi artinya apa? Tsabitatun lahu. Pasti adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsabitatun, pasti merupakan sifat bagi Allah. Yang berikutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Maknanya Al-Qa'imu binafsihi. Alladzi la yahtaju li ghairihi. Yang tidak butuh kepada selainnya. Perhatikan, Al-Qayyum di sini maknanya bisa bermakna la yaftakiru li ghairihi. Alladzi la yahtaju ila ghairihi. Alladzi la yahtaju ila ghairihi. Itu makna daripada Al-Qayyum. Apa artinya? Yang tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah sifatnya sempurna. Allah sama sekali tidak butuh kepada kita, kepada makhluknya, kepada siapapun. Kenapa? Karena membutuhkan kepada yang lain adalah sifat menafikan ketuhanan. Ya, membutuhkan kepada yang lain adalah sifat yang menafikan sifat ketuhanan. Sifat yang tidak baik, bukan sifat yang bagus. Karena butuh, lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di antara sifatnya adalah al-qiyamu binafsi. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah tidak membutuhkan kepada alam. Allah tidak membutuhkan kepada manusia. Bukan berarti kalau kita, ala orang lainnya, bukan berarti kalau orang itu rajin sholat, rajin ibadah itu menambah Allah semakin lebih tinggi kedudukannya. Enggak. Begitu juga kalau ada orang sering bermaksiat, sering melanggar larangan Allah. Kemudian apa? Derajat Allah menurun. Enggak. Allah tidak mengambil manfaat dari yang lainnya. Jadi beda dengan kita. Kalau kita kan butuh kepada yang lain, butuh kepada Allah. Kalau kita butuh kepada rahmat Allah, butuh kepada pahalanya, butuh. Yang tidak butuh itu hanya satu, Allah saja. Itu makna daripada Al-Qayyum. Nah, menurut ulama, pemaknaan Al-Qayyum bisa bermakna ad-daimul ladzi la yazul. Zat yang senantiasa akan ada.
Itu menurut pendapat para ulama ketika mengartikan makna al-qayyum. Ya, mungkin bisa ditulis atau dihafal atau diingat-ingat. Sebuah kaidah pendek, tapi manfaatnya bisa digunakan masalah-masalah yang banyak. Apa itu kaidahnya? Al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah. Apa artinya? Membutuhkan kepada yang lain itu dapat menafikan sifat ketuhanan. Membutuhkan kepada selainnya adalah menafikan sifat ketuhanan. Dari mana kita tahu kalau para penyembah matahari itu salah? Karena matahari itu butuh kepada yang lain, butuh kepada yang membentuk. Yaitu siapa yang membentuk, yang menciptakan matahari dengan warna itu, dengan ukuran seperti itu, dengan warna kulit seperti itu. Bukan karena Allah yang membentuk, Allah yang membentuk, Allah yang memberikan ukuran, Allah yang memberikan warna. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan matahari. Tidak sama dengan matahari. Jadi kenapa kita tahu kalau para penyembah bintang, para penyembah sapi, kan ada penyembah sapi, ada penyembah berhala. Gimana kita tahu kalau mereka itu adalah sesuatu yang batil, yang disembah mereka? Karena apa yang mereka sembah itu semuanya butuh. Memiliki ukuran, memiliki bentuk. Itu pasti membutuhkan kepada yang membentuk, pasti kepada yang membentuk, kepada yang memberikan ukuran. Siapa yang memberikan ukuran? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa matahari kok bentuknya tidak segitiga atau tidak segi empat? Kenapa bulat seperti itu? Kenapa tidak berwarna lain? Karena ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya sekarang Allah seperti itu, seandainya Allah berbentuk, memiliki ukuran, berarti ada yang membentuk, berarti ada yang memberikan ukuran. Berarti apa secara otomatis? Berarti apa? Allah bukan pencipta, berarti makhluk, sama dengan kita. Itu mustahil. Dan itu mustahil. Jadi harus kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Segala sesuatu selain Allah salah untuk diibadahi, salah untuk beribadah kepada. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah di atas arsy, kalau ada orang meyakini Allah di atas langit, tanya, langit itu Allah atau selain Allah? Arsy itu Allah atau selain Allah? Enggak berani akan mengatakan Allah. Pasti ya mengatakan apa? Ya selain Allah. Arsy itu ya selain Allah. Kalau begitu Allah tidak butuh kepada arsy. Allah tidak butuh kepada selainnya. Kenapa? Karena seandainya Allah butuh, berarti apa? Allah disifati seperti kita. Itu sama-sama membutuhkan kepada yang lain. Padahal di antara sifat yang kita tahu dari sifat yang 20 apa? Qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Kalau kita meyakini Allah ada tanpa tempat, itu bukan menafikan adanya Allah. Bukan. Perhatikan ya. Kalau kita meyakini kalau Allah itu tidak bertempat, tidak diliputi oleh arah, itu bukan berarti kita menafikan keberadaan zatnya, bukan. Tapi itu merupakan memang Allah tidak disifati bertempat, tidak bertempat. Jangan dikiaskan. Ada orang mengatakan bagaimana Anda ini meyakini sesuatu yang ada tanpa bertempat, segala sesuatu semuanya bertempat. Nah itu namanya apa? Itu namanya mengkiaskan makhluk dengan khalik. Yang butuh itu makhluk. Adapun Allah pencipta, enggak ada ceritanya butuh. Kalau pencipta tidak akan butuh. Tidak akan butuh.
Yang butuh adalah makhluk. Adapun pencipta tidak butuh. Kalau seandainya butuh ya bukan pencipta. Seandainya butuh bukan namanya seperti bukan pencipta. Jadi intinya semua sifat yang ada pada Allah, sifat Allah semuanya itu semuanya berbeda dari segi perbuatannya, dari segi sifatnya, dari segi zatnya, baik hidupnya, kekuasaannya, semuanya itu beda dengan apa yang ada pada makhluk, apa yang ada pada manusia. Berbeda. Allah memiliki sifat tersendiri yang sempurna dan manusia makhluk memiliki sifat tersendiri dan tidak akan pernah ketukar sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini keyakinan kita selaku umat Islam bahwa kita tidak hanya sekedar baca la ilaha illallah yang pertama, tapi kita harus tahu makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Dan kalau berbicara tentang zikir, dengan zikir la ilaha illallah itu adalah zikir yang paling zikir yang paling afdal. Jadi tidak ada zikir yang paling afdal kecuali ini, kecuali la ilaha illallah. Rasulullah sendiri yang mengatakan afdalul zikri la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illallah. Jadi afdalu ma qultu ana, jadi kata Rasulullah afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi ucapan yang paling aku ucapkan dan nabi-nabi ucapkan adalah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Itu paling afdal. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok hari Minggu kita akan lanjut murojaah kitab Sulamat Taufik dan mungkin beberapa penjelasan dari materi-materi yang lain termasuk karomah dan juga mukjizat insya Allah. Hari Minggu besok tanggal 6 insya Allah. Baik, kita tahlil, tutup dengan doa. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.